Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Helmilia Khilafat Rosida dengan NIM 1401422063 dari Romil B. Nah, pada video kali ini nantinya saya akan menjelaskan mengenai ulasan materi mata kuliah pendidikan multikultural. Untuk itu langsung saja. Yang pertama ada hakikat dari kebudayaan. Untuk kebudayaan sendiri tentunya memiliki pengertian yang sangat luas ya teman-teman. Dan kebudayaan sendiri itu merupakan keseluruhan hasil kreativitas manusia yang sangatlah kompleks, yang di dalamnya itu nantinya berisikan struktur-struktur yang saling berhubungan dan sehingga merupakan kesatuan yang berfungsi sebagai pedoman dalam kehidupan bermasyarakat kita. Dan kebudayaan sendiri itu menjadi sebuah sistem yang artinya kebudayaan itu merupakan kesatuan organis dan rangkaian gejala, wujud, serta unsur-unsur yang saling berkaitan satu sama lain. Nah, di sini ada beberapa ahli yang mendefinisikan mengenai kebudayaan. Untuk yang pertama yaitu ada E.B. Taylor, yang dimana mengemukakan bahwa kebudayaan itu merupakan suatu hal yang kompleks yang mencakup beberapa hal di dalamnya seperti pemikiran, pengetahuan, keyakinan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat, serta kemampuan yang dapat diperoleh manusia sebagai bagian dari kelompok masyarakat tersebut. Nah, untuk pemikiran sendiri itu memiliki artian sempit, sedangkan untuk pengetahuan itu artiannya sangat luas karena mencakup keseluruhan dan di dalamnya itu berisikan budaya fisik atau materi yang nantinya bisa dilihat, kemudian ada budaya non-fisik atau non-materi yang tentunya tidak dapat terlihat. Untuk selanjutnya yaitu ada keyakinan. Dalam keyakinan ini sendiri itu nanti masuk pada ragam kebudayaan. Sedangkan kesenian itu terdiri dari kesenian tradisi atau turun-menurun dan juga kesenian non-tradisi atau modern. Nah, di sini itu sifat kebudayaan sifatnya dinamis karena terjadi perubahan sosial atau perubahan masyarakat. Mengapa kebudayaan tersebut dapat berkembang? Karena terjadi urbanisasi, transmigrasi, dan juga faktor perkembangan teknologi. Untuk moral itu nantinya etika yang mengatur dalam kehidupan masyarakat tersebut. Sedangkan hukum ada hukum tertulis atau hukum adat contohnya, kemudian dan hukum tidak tertulis seperti contohnya di Indonesia ini Undang-Undang Dasar. Untuk yang terakhir yaitu ada adat istiadat yang terdiri dari kebiasaan atau tradisi dan juga tingkah laku manusia. Untuk pengertian yang kedua yaitu ada dari Kuncharaningrat yang tentunya bersumber dari komitmen. Untuk pertama sendiri yaitu wujud kebudayaan itu sebagai suatu kompleks yang terdiri dari ide-ide, gagasan, nilai-nilai, norma-norma, dan juga peraturan. Dan di sini itu sifatnya non-materi. Untuk yang kedua yaitu ada wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks dari aktivitas manusia dalam kehidupan masyarakat yang sifatnya non-materi. Dan untuk yang selanjutnya yaitu ada wujud kebudayaan sebagai artefak atau benda-benda hasil karya manusia yang bersifat materi. Untuk yang selanjutnya yaitu ada definisi dari Krukon, yang dimana kebudayaan sendiri merupakan manifestasi atau penjelmaan kerja jiwa manusia dalam arti seluas-luasnya. Unsur kebudayaan menurut Krukon sendiri itu seperti yang pertama ada peralatan hidup dan juga teknologi, yang kedua ada mata pencaharian, yang dimana mata pencaharian ini itu berfokus pada mata pencaharian tradisional saja seperti berburu, bertani atau bercocok tanam, berdagang, dan juga nelayan, yang tentunya mata pencaharian tersebut itu berdasarkan demografi tertentu. Dan untuk yang ketiga yaitu ada sistem kemasyarakatan. Nah,
untuk sistem kemasyarakatan sendiri itu merupakan bagian paling penting dalam struktur sosial. Dan yang keempat ada sistem bahasa yang dimana digunakan manusia untuk berkomunikasi atau berhubungan dengan tujuan menyampaikan maksud hati atau kemauan kepada lawan bicaranya. Untuk yang kelima itu ada kesenian, yang dimana kesenian ini itu mengacu pada keindahan atau estetika yang berasal dari hasrat manusia. Untuk yang keenam ada sistem pengetahuan, yang dimana pengetahuan ini diperoleh melalui pengalaman, intuisi, wahyu, berpikir menurut logika maupun percobaan empiris. Dan yang terakhir ada religi. Oke, yang tadi kita sudah membahas mengenai kebudayaan, dan selanjutnya ada hakikat dari budaya. Nah, budaya sendiri itu adalah suatu kompleks atau suatu hal yang kompleks yang terdiri dari pengetahuan, keyakinan, seni, moral, adat istiadat, serta kemampuan dan kebiasaan lain yang dimiliki manusia sebagai bagian masyarakat. Hampir sama dengan pengertian dari kebudayaan tersendiri tadi. Ada wujud kebudayaan menurut J.J. Honigman, yang dimana yang pertama yaitu ada gagasan atau ide. Nah, gagasan atau ide itu berbentuk kumpulan ide, gagasan, nilai, norma, peraturan, dan sebagainya yang sifatnya itu abstrak, yang sulit untuk diidentifikasi. Nah, wujud kebudayaan ini itu terletak pada pemikiran masyarakat sehingga nantinya ini menjadi pedoman untuk nilai dan sulit untuk diubah. Dan untuk yang kedua yaitu ada aktivitas atau tindakan. Nah, suatu sistem sosial yang mengatur kehidupan masyarakat setempat itu terdiri dari aktivitas manusia yang saling berinteraksi, yang dapat dilihat dan juga didokumentasikan, dan sifatnya itu nyata dan konkret dalam kehidupan sehari-hari. Untuk yang selanjutnya yaitu ada artefak atau benda, yang dimana wujud kebudayaan fisik ini itu berupa hasil kreativitas manusia atau aktivitas perbuatan dan juga karya manusia yang dapat dilihat, diraba, dan didokumentasikan. Nah, artefak juga itu dapat dikatakan sebagai wujud pemikiran manusia berupa karya atau benda. Dan selanjutnya yaitu ada isi kebudayaan menurut Koncharaningrat, yang dimana kebudayaan itu merupakan keseluruhan sistem gagasan, tindakan, dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang dijadikan milik manusia dengan belajar. Nah, di dalamnya kebudayaan itu berisi keyakinan yang diajarkan, nilai-nilai yang dapat dipercayai, pandangan hidup, dan juga etos ataupun semangat. Untuk yang selanjutnya yaitu ada materi mengenai pendidikan multikultural. Untuk yang pertama tentunya kita akan membahas mengenai hakikat pendidikan multikultural. Untuk itu sebelumnya kita akan membahas definisi umum dari pendidikan multikultural itu sendiri, yang dimana pendidikan multikultural itu merupakan suatu ide atau gerakan pembaruan pendidikan dan proses pendidikan yang tujuan utamanya itu adalah untuk mengubah struktur pendidikan yang membentuk persepsi umum terhadap usia, gender, agama, status sosial, ekonomi, jenis identitas budaya, bahasa, ras, dan kebutuhan sosial. Dan untuk itu sering kita bingung pengertian dari pluralisme dan juga multikulturalisme. Untuk itu sebenarnya apa sih pluralisme dan apa sih multikulturalisme? Untuk itu pluralisme sendiri itu adalah keberagaman, toleransi, dialog dan komunikasi, serta saling menghargai. Untuk pluralisme sendiri itu memiliki permaknaan toleransi atau saling menghargai, sedangkan multikulturalisme itu lebih kaya pengertiannya daripada pluralisme atau lebih kompleks, karena dalam multikulturalisme itu mengandung nilai-nilai dari pluralisme. Untuk selanjutnya ada definisi pendidikan multikultural mengenai dari ahli James A. Blanks, yang dimana pendidikan multikultural sendiri itu merupakan rangkaian kepercayaan dan juga penjelasan yang
mengakui dan juga menilai bahwa pentingnya keberagaman budaya dan etnis dalam membentuk gaya hidup, pengalaman sosial, identitas pribadi, dan kesempatan pendidikan dari individu ataupun kelompok. Untuk itu, ada dasar-dasar pendidikan multikultural. Yang pertama yaitu kesadaran nilai penting keberagaman budaya, yang dimana di sini itu semua orang memiliki kesempatan yang sama dalam memperoleh pendidikan, dan perbedaannya itu pasti terjadi karena itu kita memerlukan toleransi antara orang yang satu dengan orang yang lainnya. Untuk dasar yang kedua yaitu ada gerakan pembaruan pendidikan, yang dimana kesenjangan dalam kesempatan, ketidakadilan dalam kesempatan sekolah, maupun diskriminasi pada golongan tertentu. Untuk yang ketiga yaitu ada proses pendidikan atau ongoing process, yang dimana di sini itu kita dapat memperbaiki prestasi kita secara utuh, atau dalam artian pendidikan untuk semua siswa. Adapun juga dasar pedoman pendidikan multikultural, yang pertama yaitu ada kesempatan yang sama bagi siswa untuk mewujudkan potensi sepenuhnya. Yang kedua ada penyiapan pelajar untuk berpartisipasi penuh dalam masyarakat antar budaya. Yang ketiga ada penyiapan pelajar agar memudahkan belajar siswa tanpa memperhatikan perbedaan dan juga persamaan budaya. Yang keempat ada partisipasi aktif dalam menghilangkan penindasan yang terjadi di sekolah. Dan juga yang terakhir ada pendidikan yang berpusat pada siswa dengan mendengarkan aspirasi dan juga pengalaman yang dialami oleh siswa. Dan untuk itu ada artian penting mengenai pendidikan multikultural, yaitu pendidikan multikultural sendiri itu menjadi elemen yang kuat dalam kurikulum untuk mengembangkan kompetensi dan juga keterampilan hidup seseorang atau life skill. Sedangkan tujuan pendidikan multikultural sendiri yang pertama yaitu ada pengembangan literasi etnis dan budaya, pengembangan pribadi, klarifikasi nilai dan sikap, kompetensi multikultural, kemampuan keterampilan dasar, persamaan dan keunggulan pendidikan, memperkuat pribadi untuk reformasi sosial, memiliki wawasan kebangsaan dan kenegaraan yang kokoh, memiliki wawasan lintas budaya bangsa sebagai warga dunia, dan yang terakhir ada hidup berdampingan secara damai. Dan tadi kita sudah mengetahui arti dari pendidikan multikultural, tujuan, dasar-dasar. Yang selanjutnya adalah fungsi dari pendidikan multikultural. Untuk fungsi yang pertama sendiri yaitu ada memberikan konsep diri yang jelas. Kemudian yang kedua membantu memahami pengalaman kelompok etnis dan juga budaya yang ditinjau dari sejarahnya. Yang ketiga, membantu memahami bahwa konflik antara ideal dan realitas itu memang ada di masyarakat. Dan yang keempat, membantu mengembangkan pembuatan keputusan partisipasi sosial dan keterampilan kewarganegaraan. Dan yang terakhir yaitu mengenal keragaman dalam menggunakan bahasa. Kita sudah mengetahui definisi dari pendidikan multikultural, berarti selanjutnya kita harus tahu mengenai pendekatan dalam pendidikan multikultural. Di sini ada pendekatan menurut James A. Blanks, ada 4 pendekatan. Yang pertama yaitu pendekatan kontribusi. Pendekatan kontribusi sendiri itu sering dilakukan dan paling luas dalam fase pertama dalam kebangkitan etnis, yang dimana di sini dapat memasukkan pahlawan dari suku bangsa atau etnis dan benda budaya untuk dimasukkan dalam mata pelajaran. Untuk yang kedua yaitu ada pendekatan adiktif, yang dimana terdapat penambahan materi, konsep, tema, perspektif terhadap kurikulum tanpa mengubah struktur, tujuan, dan karakteristik dasar, atau pengenalan budaya melalui buku. Untuk yang ketiga yaitu ada pendekatan transformasi, yang dimana di sini mengubah asumsi dasar kurikulum dan juga menumbuhkan kompetensi dasar siswa dalam melihat konsep, isu, tema, dan juga masalah. Di sini kita bisa saling menghargai, kebersamaan, dan cinta sesama dapat dirasakan melalui pengalaman belajar. Untuk yang terakhir yaitu ada pendekatan aksi sosial, yang dimana pendekatan ini itu mencakup semua elemen dari pendekatan transformasi, tetapi menambah komponen yang mencaratkan membuat aksi sosial.
Tujuan dari pendekatan ini adalah agar siswa nantinya itu mampu untuk melakukan kritik sosial, mengambil keputusan, dan juga rencana alternatif yang terbaik. Untuk yang selanjutnya yaitu ada problematika pelaksanaan pendidikan multikultural di Indonesia. Untuk yang pertama dulu kita akan bahas mengenai problem kemasyarakatannya yang terdiri dari keragaman identitas budaya daerah, pergeseran kekuasaan pusat ke daerah, kurang kokohnya nasionalisme, fanatisme yang sempit, kesejahteraan ekonomi yang tidak merata, konflik kesatuan nasional dan multikultural, dan yang terakhir ada keberpihakan yang salah dari media massa, khususnya televisi swasta dalam memberitakan peristiwa. Untuk yang pertama yaitu ada keragaman identitas budaya daerah. Dan di sini kita dapat memperkaya khasanah budaya dan menjadi modal yang berharga untuk membangun Indonesia yang multikultural. Diperlukan manajemen konflik agar potensi konflik itu dapat terkoreksi untuk ditempuh langkah penyelesaiannya. Untuk yang permasalahan kedua ada pergeseran kekuasaan pusat ke daerah. Nah, dalam arena budaya itu tentunya terjadi pergeseran antara kekuasaan dari pusat ke daerah yang tentunya memiliki dampak besar terhadap pengakuan budaya lokal dan keberagamannya. Jika sesuatu itu bersentuhan dengan kekuasaan, maka berbagai hal dapat dimanfaatkan untuk merebut kekuasaan tersebut termasuk kedaerahan. Nah, untuk yang ketiga yaitu ada kurang kokohnya nasionalisme. Di sini itu membutuhkan adanya kekuatan yang menyatukan seluruh pluralitas negara Indonesia kita ini. Dan nasionalisme itu perlu ditegakkan dengan cara edukatif, persuasif, dan juga manusiawi, bukan dengan pengarahan kekuatan. Untuk selanjutnya ada fanatisme yang sempit, menganggap bahwa kelompoknya itu yang paling benar, paling baik, dan kelompok lain itu harus dimusuhi. Pendidikan multikultural ini memiliki peran yang penting sebagai wahana peredam fanatisme sempit, karena di dalamnya terkandung ajaran untuk menghargai perbedaan suku, ras, agama, dan juga golongan. Selanjutnya ada kesejahteraan ekonomi yang tidak merata, yang dimana pendidikan multikultural itu nantinya diharapkan dapat mengajarkan perbedaan yang dijumpai di masyarakat, karena masyarakat itu terdiri dari berbagai macam lapisan, sehingga kita perlu mengajarkan perbedaan tersebut. Untuk selanjutnya yaitu ada konflik kesatuan nasional dan multikultural. Ada tarik-menarik nih antara kepentingan kesatuan nasional dengan gerakan multikultural. Di satu sisi ingin mempertahankan kesatuan bangsa dengan berorientasi pada stabilitas nasional, namun pada penerapannya itu kita pernah mengalami konsep stabilitas nasional yang dimanipulasi untuk mencapai kepentingan politik tertentu. Dan yang terakhir yaitu ada keberpihakan yang salah dari media massa, khususnya itu televisi swasta dalam memberitakan suatu peristiwa. Dan persoalan kebebasan pers, otonomi, hak publik untuk mengetahui hendaknya diimbangi dengan tanggung jawab terhadap dampak pemberitahuan, dan mereka juga perlu mewaspadai adanya pihak-pihak tertentu yang pandai memanfaatkan media tersebut itu untuk kepentingan tertentu yang justru dapat merusak kebudayaan Indonesia yang kita miliki. Nah, tadi kita sudah membahas mengenai problem kemasyarakatan. Yang kedua yaitu ada problem pembelajaran pendidikan multikultural. Untuk yang pertama ada permasalahan awal yang dimana biasanya itu guru kurang mengenal kebudayaan sendiri, guru kurang menguasai garis besar struktur dan budaya etnis siswa, kemudian ada rendahnya kemampuan guru dalam mempersiapkan peralatan yang dapat merangsang minat, ingatan, dan pengenalan siswa. Untuk problem dalam pendidikan pembelajaran sendiri, yang pertama ada masalah seleksi dan integrasi isi mapel, yaitu berupa ketidakmampuan guru dalam memilih aspek dan juga unsur budaya yang relevan dengan isi topik mata pelajaran. Di sini guru belum dapat mengintegrasikan budaya lokal dalam mapel yang diajarkan.
Untuk yang kedua yaitu ada masalah proses mengkonsultasikan pengetahuan. Di sini tuh muncul kesulitan dalam menentukan aspek budaya yang dapat dipilih untuk membantu peserta didik memahami konsep kunci yang tepat. Kurangnya pengetahuan guru tentang keberagaman budaya tentunya dapat menjadi permasalahan tersebut. Untuk yang ketiga yaitu ada masalah mengurangi prasangka. Guru belum dapat mengusahakan kerjasama dan pengertian bahwa strategi pemakaian budaya tertentu itu bukan kompetisi. Guru harus mengusahakan bagaimana peserta didik yang belum mengenal budaya yang dijadikan media pembelajaran itu menjadi tidak berprasangka bahwa guru cenderung mengutamakan budaya tertentu. Dan yang terakhir yaitu ada masalah kesetaraan pedagogi, yang dimana guru terlalu banyak memahami budaya etnis tertentu dan menafsirkan budaya kelompok lain. Guru tentunya harus memiliki khasanah budaya mengenai berbagai unsur budaya tertentu. Untuk materi selanjutnya yaitu ada problem penyakit budaya, yaitu di sini ada 6. Yang pertama ada prasangka. Prasangka sendiri itu merupakan sikap positif maupun negatif berdasarkan keyakinan stereotip kita tentang anggota dari kelompok tertentu. Prasangka itu tetap ada di pikiran, sedangkan diskriminasi itu mengarah ke tindakan sistematis. Kalau prasangka itu berubah menjadi tindakan nyata, maka prasangka sudah berubah menjadi diskriminasi, yaitu tindakan menyingkirkan status dan peranan seseorang dari hubungan, pergaulan, dan komunikasi antar manusia. Untuk problem yang kedua yaitu ada stereotip, di mana stereotip sendiri adalah salah satu bentuk prasangka antar etnis atau ras. Di sini, orang-orang itu cenderung membuat kategori atas tampilan karakteristik perilaku orang lain berdasarkan kategori ras, jenis kelamin, kebangsaan, tampilan komunikasi verbal maupun non-verbal. Stereotip sendiri merupakan pemberian sifat tertentu terhadap seseorang berdasarkan kategori yang bersifat subjektif hanya karena dia berasal dari kelompok yang lain. Pemberian sifat itu bisa sifat positif maupun sifat negatif. Untuk problem yang ketiga yaitu ada etnosentrisme. Etnosentrisme adalah kecenderungan untuk menetapkan semua norma dan juga nilai budaya orang lain dengan standar budaya sendiri. Manusia pada dasarnya itu individualistis, yang cenderung mementingkan dirinya sendiri, namun harus berhubungan dengan manusia lain, maka terbentuklah sifat hubungan yang antagonistik atau pertentangan. Supaya pertentangan itu dapat dicegah, perlu adanya folkways atau adat kebiasaan yang bersumber pada pola-pola tertentu. Untuk problem yang keempat yaitu ada rasisme, yang dimana rasisme sendiri itu perbedaan perilaku dan ketidaksetaraan berdasarkan warna kulit, ras, suku, dan asal-usul seseorang yang membatasi atau melanggar hak dan kebebasan seseorang. Rasisme sendiri itu dapat terjadi ketika individu secara langsung menyampaikan sikap, tindakan, atau komentar yang merendahkan atau merugikan individu lain berdasarkan jenis ras mereka. Untuk yang kelima yaitu ada diskriminasi, yang dimana terapan keyakinan atau ideologi. Jadi diskriminasi sendiri di sini itu merupakan tindakan yang membeda-bedakan dan kurangnya bersahabat dari kelompok dominan terhadap kelompok subordinasinya. Tindakan diskriminasi itu biasanya dilakukan oleh orang yang memiliki prasangka kuat akibat tekanan tertentu, misalnya tekanan budaya, adat istiadat, kebiasaan, dan juga hukum. Untuk problem yang terakhir yaitu ada kambing hitam, di mana orang dalam suatu peristiwa tersebut sebenarnya tidak bersalah, tetapi dipersalahkan atau dijadikan tumpuan kesalahan oleh seseorang. Nah, itulah tadi materi yang dapat saya ambil selama perkuliahan 1 semester ini dalam mata kuliah pendidikan multikultural. Semoga materi yang telah saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kalian semua dan dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk itu saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.